Kekuatan penciptaan dan pentingnya pengendalian diri. Banyak orang bermimpi memiliki kemampuan untuk mencipta apapun secara instan. Bayangan tentang kemampuan mengucapkan sesuatu dan melihatnya langsung menjadi kenyataan memang sangat menggoda. Namun, realitas menunjukkan bahwa keinginan tersebut, jika tidak disertai dengan pengendalian diri yang baik, bisa menjadi sangat berbahaya. Bahaya kekuatan mencipta yang tidak terkendali. Bayangkan jika setiap pikiran dan ucapan kita langsung terwujud. Saat pikiran kita stabil dan positif, hal ini tentu menjadi kekuatan yang luar biasa. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, tidak mungkin kita selalu memiliki pikiran yang positif dan stabil. Pikiran negatif, kekhawatiran, dan ketakutan seringkali muncul tanpa bisa kita hindari. Jika setiap pikiran negatif ini langsung termanifestasi menjadi kenyataan, hidup kita akan dipenuhi oleh hal-hal yang tidak diinginkan dan berbahaya. Pentingnya stabilitas pikiran dan emosi. Oleh karena itu, kemampuan untuk mencipta melalui pikiran dan ucapan tidak bisa dimiliki sembarang orang. Mereka yang menguasai ilmu ini adalah orang-orang yang telah mencapai stabilitas pikiran dan emosi. Stabilitas ini tidak hanya tentang tidak mudah marah atau sedih, tetapi juga tentang memiliki kontrol penuh atas aliran pikiran dan perasaan yang muncul. Pengendalian pikiran berarti kita mampu memfokuskan pikiran pada hal-hal yang kita inginkan dan menghindari terjebak dalam pikiran negatif atau destruktif. Ini membutuhkan latihan dan kesadaran diri yang tinggi. Meditasi, mindfulness, dan refleksi diri adalah beberapa teknik yang bisa membantu dalam mencapai pengendalian pikiran, pengendalian emosi. Emosi yang tidak terkendali dapat mengaburkan pikiran dan menyebabkan kita bertindak impulsif. Pengendalian emosi melibatkan kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi kita dengan cara yang sehat. Ini tidak berarti kita menekan emosi kita, tetapi kita belajar untuk menanggapi emosi dengan cara yang konstruktif. Ilmu mata ketiga dan stabilitas diri. Ilmu mata ketiga seringkali dikaitkan dengan kemampuan untuk melihat dan memanifestasikan hal-hal di luar batas-batas biasa. Namun, kunci untuk menguasai ilmu ini adalah pengendalian diri yang kuat. Orang-orang yang telah mencapai tingkat penguasaan ini adalah mereka yang telah bekerja keras untuk menata dan mengontrol pikiran serta perasaannya. Mengontrol pikiran, mereka mampu memilih dan memfokuskan pikiran pada tujuan yang positif dan produktif. Pikiran negatif atau destruktif tidak dibiarkan berlarut-larut, tetapi segera diubah menjadi pikiran yang lebih positif. Mengontrol emosi, emosi mereka stabil dan tidak mudah terguncang oleh situasi eksternal. Mereka mampu menghadapi tantangan dengan tenang dan bijaksana, tidak mudah terpancing oleh situasi atau emosi orang lain. Langkah-langkah mengendalikan pikiran dan perasaan. 1. Meditasi harian, luangkan waktu setiap hari untuk bermeditasi. Meditasi membantu menenangkan pikiran dan meningkatkan kesadaran diri. 2. Mindfulness, latihlah diri untuk selalu hadir di saat ini. Kesadaran penuh akan membantu mengendalikan aliran pikiran dan emosi. 3. Refleksi diri, secara teratur merenung tentang pikiran dan perasaan yang muncul sepanjang hari. Ini akan membantu mengenali pola-pola negatif dan mengubahnya. 4. Latihan pernapasan. Teknik pernapasan dapat membantu menenangkan pikiran dan menstabilkan emosi dalam situasi stres. 5. Pengembangan diri. Teruslah belajar dan mengembangkan diri melalui buku, kursus, dan pengalaman baru yang positif. Kesimpulan, menguasai ilmu sabda atau kemampuan untuk mencipta melalui pikiran dan ucapan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan mudah. Dibutuhkan pengendalian diri yang kuat, baik dalam pikiran maupun emosi. Tanpa stabilitas ini, kekuatan tersebut justru bisa membawa kehancuran dalam hidup. Oleh karena itu, penting untuk terlebih dahulu menata pikiran dan perasaan kita, menjadi tuan atas diri kita sendiri sebelum mengejar kemampuan yang lebih tinggi. Dengan demikian, kita bisa menggunakan kekuatan sabda untuk mencipta hal-hal yang positif dan bermanfaat, baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain.